Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Kemarin kita sebutkan di antara bid'ah adzan adalah menyanyikan adzan. Karena ini termasuk perkara yang diingkari oleh para sahabat. Demikian pula at-tasbih qabla al-fajr. Ya, sebelum sholat fajar, ya banyak bertasbih dulu, ditambah dengan sholawatan. Ya, ini semua adalah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in. Ya, ini semua diada-adakan. Bukan berarti kita melarang orang bersalawat, tapi sengaja ya di masjid terkadang itu ya sebelum adzan itu mereka bernyanyi dulu, salawatan dulu dan yang lainnya yang terkadang mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu semua tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, dan itu semua diada-adakan. Sekarang kita masuk kepada syarat-syarat sholat. Yang pertama, masuknya waktu. Kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 407, "Wa man shalla qabla al-waqti lam tujzi sholatuhu fi qauli aktsari ahli ilm." Siapa yang sholat sebelum masuk waktu, maka tidak sah sholatnya atas pendapat kebanyakan para ulama, baik dia melakukannya secara sengaja atau tidak sengaja. Dan juga ini pendapat Imam Az-Zuhri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, dan Ashabur Ra'i. Yang kedua, at-taharah minal hadath, suci dari hadath. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum," ila akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, hendaklah cuci wajahmu, tanganmu sampai siku-siku, usaplah kepalamu dan cucilah kakimu sampai mata kaki. Ya, maka orang yang berhadas wajib berwudu. Juga Rasulullah bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "La tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawadda." Tidak diterima salat orang yang berhadas sampai berwudu. Dikeluarkan Imam Muslim. Yang ketiga, tathhirus thawb wal badan wal makam minan najasah. Ya, bersihnya baju badan dari najis. Ya. Maka ini adalah merupakan perkara yang wajib. Adapun kalau misalnya setelah sholat kita baru tahu ada najis, maka dimaafkan dan tidak perlu mengulanginya lagi. Karena disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah sholat menjadi imam, kemudian tiba-tiba Rasulullah melemparkan khufnya atau sendalnya. Maka para sahabat pun melemparkan sendal-sendal mereka. Maka Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian melemparkannya?" Kata mereka, "Karena kami melihat engkau melemparkan, hai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna Jibril atani fa akhbarani anna fihi maqadara." Jibril tadi datang kepadaku dan mengabarkan bahwa di sendalku itu ada najisnya. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak membatalkan sholat, ya, tapi melanjutkannya. Itu menunjukkan ya, bahwa kalau kita berada di dalam sedang sholat dan kita bisa melepas tanpa harus membatalkan, silahkan. Tapi kalau kita baru ingat misalnya dalam sholat bahwa sarung kita kena najis, wajib kita batalkan, kemudian kita ya menggantinya dengan sarung yang suci. Tapi kalau setelah selesai sholat kita baru tahu ada najis atau baru ingat, maka kata para ulama atas pendapat yang rajih dan pendapat jumhur itu adalah tidak batal, artinya tidak perlu menguranginya lagi. Syarat yang keempat, satrul aurah, itu menutup aurat, sebagaimana Allah berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid." Hai anak Adam, ambillah perhiasan kalian di setiap kali pergi ke masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Dan Ibnu Abbas ya menyebutkan tentang sebab ayat tersebut bahwa dahulu para wanita tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Ya, lalu ia berkata, ya, maka kemudian Allah pun turunkan ya menyuruh supaya menutup aurat-aurat mereka. Maka dari itu ya, siapa yang terlihat auratnya maka tidak dilihat. Kalau ternyata terus menerus maka ini batal. Tapi kalau terlihat auratnya sekali-kali saja, maka pendapat yang rajih maka itu tidak membatalkan.